Inilah 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam, disiarkan dari Karnaval Mall Batam Center Indonesia. Nomor telepon office 0778 469 106. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihi, summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-ayah. Para pendengar dan juga para orang tua serta para sahabat Hang dimanapun antum berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas tema-tema tentang pendidikan. Dan kali ini kita menginjak pada satu bab yang baru, tema baru, yaitu meneladani Ibrahim dalam mendidik anak. Bapak dan Ibu sekalian, para pendidik dan juga para sahabat Hang dimanapun antum berada, semoga Allah merahmatinya. Mengapa kita meneladani Ibrahim dalam mendidik anak? Apa bukti-bukti bahwa Ibrahim sudah sukses dalam mendidik anak sehingga kita harus meneladaninya? Pertanyaan ini mesti harus kita kemukakan agar kita setelah mengetahuinya kita bisa meneladaninya dengan kuat, dengan azam yang kuat, tekad yang bulat. Ya. Pertanyaan pertama, mengapa kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak? Lihatlah, Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang telah kita sebutkan tadi di surat An-Nahl ayat 123. Allah perintahkan, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad. Apa wahyunya? Para pendengar rahmat Ta'ala. Wahyunya adalah anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaknya engkau mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Lihat di surat An-Nahl ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad disuruh mengikuti Nabi Ibrahim, maka umatnya pun diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Mengikuti apa? Millah Ibrahim yang lurus, agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Penegasan dari Allah SWT bahwa Ibrahim bukan orang-orang yang musyrik, ya, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di surat Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallah, katakanlah
benarlah apa yang Allah firmankan. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah millah Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi jawaban yang pertama, mengapa kita meneladani Ibrahim dalam mendidik anak? Karena Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga sekaligus memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan juga karena beliau adalah, kisahnya sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Kisah Nabiullah Ibrahim, bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik anak-anaknya, di dalam Al-Quranul Karim sudah diabadikan. Ya. Dan maksud Allah SWT menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim tidak lain dan tidak bukan agar orang yang membacanya dari kalangan kaum setelah beliau itu mengikuti langkah-langkah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian apa bukti kesuksesan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Lihatlah, wahai kaum muslimin, salah satu bukti, dan itu bukti yang terbesar, adalah Allah sudah menjadikan anak-anak beliau, kedua anak beliau, yaitu Ismail dan Ishak, sebagai nabi dan rasul, yang menunjukkan kesuksesan sebagai orang tua. Maka kesuksesan orang tua itu diukur daripada kesolehan anaknya. Dan dua anak Nabiullah Ibrahim, Ismail dan Ishak, adalah seorang nabi. Demikian juga cucunya, anak Ishak, yaitu Yakub. Bahkan cicitnya, anak Yakub, yaitu Yusuf, Allah angkat jadi nabi. Bahkan tidak ada nabi setelah Nabiullah Ibrahim kecuali dari anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Subhanallah. Ini adalah satu kesuksesan yang besar. Ini adalah ukuran kesuksesan sebagai orang tua yang benar. Sehingga kita tidak mengukur kesuksesan kita sebagai orang tua dari sisi materi atau harta yang kita tinggalkan untuk anak. Tapi kita mengukurnya sejauh mana anak-anak kita meneladani orang-orang saleh. Sejauh mana anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta mentaati serta menghormati orang tuanya. Inilah ukuran kesuksesan tentunya. Maka dari itu, pembahasan kita kali ini adalah meneladani Nabiullah Ibrahim dalam mendidik anak. Ya. Bapak dan sekalian, para pendengar dan juga para sahabat hang dimanapun antum berada. Di antara perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim yang lebih dikenal dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah SWT yang maha pengasih, adalah beliau berdoa sebelum hadirnya anak tersebut. Ya, sebelum anak itu lahir, beliau berdoa kepada Allah SWT agar diberi anak yang saleh,
Karena beliau, Nabiullah Ibrahim, mendapatkan anak sudah berumur lanjut usia. Syekh Ahmad Khalil Jummah dalam kitabnya Azwajul Anbiya, beliau menukilkan satu riwayat bahasanya Ibrahim alaihissalam mendapatkan Ismail saat beliau sudah berumur 86 tahun. Menunjukkan bahasanya beliau sudah tua. Ya. Bahkan dalam ayat yang disebutkan, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di masa tuaku Ismail dan Ishak. Masa tua beliau. Ya. Yang menunjukkan berarti dalam perjalanan panjang beliau mendapatkan anak. Berkali-kali beliau berdoa kepada Allah SWT. Dimulai dari usia perkawinan beliau, meminta hadirnya anak. Tapi toh akhirnya Allah memberikan di masa tuanya. Apa doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 99 dan 100. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Dan Ibrahim berdoa, ya, sesungguhnya aku akan pergi menuju Rabbku. Dia akan menunjukkan, memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Al-Alamah Az-Zamakhsyari berkata, ya, Rabbi habli minas salihin. Maksudnya, kata beliau, Rabbi habli waladan minas salihin. Seolah-olah ada kata yang hilang. Ya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang termasuk orang-orang saleh. Ya. Jadi maksudnya, ya Allah berikan kepadaku bagian dari orang-orang saleh, maksudnya berikan kepadaku ya Allah anak yang akan termasuk orang-orang saleh. Lihat di dalam ayat ini Al-Alamah Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir beliau mengatakan, dan Ibrahim mensifati anak yang dia minta itu adalah anak saleh. Ya. Karena kenikmatan anak itu akan lebih sempurna jika anak itu adalah anak saleh. Karena kesolehan anak itu adalah penyejuk mata bagi para orang tua. Dan di antara bentuk kesolehan mereka adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya.
Maka kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada semua manusia, kepada para pendengar sekalian, bahwa terkadang manusia kita ketika lama tidak dikaruniai anak, kita hanya mencukupkan berdoa kepada Allah, minta anak saja, tanpa disebutkan kesolehan. Lama menikah, dia nggak mendapatkan anak, dia hanya, ya Allah berikan aku anak, ya Allah berikanlah aku anak, ya Allah berikanlah aku anak. Dia hanya minta anak saja. Padahal kalau dia minta anak saja, barangkali Allah akan berikan anak, tapi anak yang tidak saleh, anak yang durhaka, anak yang melawan orang tua. Apakah itu yang diminta? Tentu tidak. Tapi Nabiullah Ibrahim, lihat begitu sempurnanya dalam berdoa kepada Allah SWT. Dia minta, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli waladan minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang saleh. Maksudnya, diberikanlah kepadaku anak yang saleh. Mereka seolah-olah ketika hanya berdoa, ya Allah berikan kepadaku anak, mereka nggak peduli dengan kesolehan. Pokoknya asal diberi anak sudahlah. Ya. Berbeda dengan Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia minta kepada Allah SWT anak yang saleh, bukan sekedar anak. Ya. Dia minta kepada Allah anak yang saleh, bukan sekedar anak. Ya. Karena tidak ada kebaikan pada anak itu kalau mereka bukan orang saleh, bukan anak saleh. Bahkan sesungguhnya anak yang durhaka, yang tidak saleh itu adalah anak yang akan menjadi sumber penderitaan dan siksaan buat orang tua ketika di dunia. Ya. Menjadi sumber malapetaka, sumber penderitaan, sumber siksaan buat orang tua. Itu ketika anak itu tidak saleh. Dan berapa banyak orang tua yang stres dan akhirnya stroke. Ya, kumpulan dari stres itu stroke. Ya. Berapa banyak orang tua yang mendapatkan penyakit-penyakit seperti stroke karena sebab memikirkan anak-anaknya. Memikirkan anaknya yang tidak mau mematuhi ibunya, tidak mau mematuhi orang tuanya. Memikirkan anak yang senantiasa membuat ulah, mengecewakan, bahkan memalukan orang tuanya. Stres orang tuanya, pusing dia dibuat. Kenapa? Dia bukan anak saleh. Sekali lagi, anak yang tidak saleh menjadi sumber penderitaan, sumber nestapa, sumber azab ya, bagi orang tua mereka. Bagaimana tidak? Dia yang melahirkan, mengasuhnya dari kecil, dari bayi,
setelah besar menjadi seorang pembangkang, melawan, memelototi orang tua, membentak orang tua. Bagaimana tidak menjadi penderitaan buat orang tua? Oleh karena itu kecerdasan Nabiullah Ibrahim, dia minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Dan lihat Nabi Zakaria ya, berdoa juga meminta kepada Allah SWT anak yang saleh, keturunan yang baik. Di surat Ali Imran ayat 38, Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria dalam berdoa kepada Allah SWT. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berkata, Ya Rabb, berikan kepadaku ya Allah anak keturunan yang baik dari sisimu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah anak keturunan yang baik dari sisimu. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mendengar setiap doa yang dipanjatkan. Dia minta zurriyah thayyibah, anak keturunan yang baik. Bukan hanya sekedar minta keturunan, bukan hanya sekedar minta anak, tapi dia minta anak yang baik, anak yang saleh. Ya. Bahkan Allah SWT menceritakan secara lengkap kisah Nabi Zakaria. Di dalam surat Maryam ayat 1-6, di mana Allah mengatakan kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika Zakaria abdah. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Allah kepada hambanya, yaitu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang lembut. Qala rabbi inni wahanal 'adu minni washta'ara ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Menunjukkan Nabi Zakaria ketika berdoa meminta anak itu dari usia perkawinan sampai dia tua, sampai tulang-tulangnya rapuh, kepalanya ditumbuhi dengan uban, menunjukkan masa tuanya. Dia nggak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah SWT. Ya.
memberikan satu keteladanan kepada kita. Wahai para orang tua, para pendengar dan sahabat Hang sekalian, yang mungkin belum Allah berikan anak, sudah mulai putus asa menggelayuti dalam hatinya, meminta anak kepada Allah SWT. Lihat Zakaria, Nabi Zakaria alaihi salam, sampai tulang-tulangnya rapuh, kepalanya ditumbuhi dengan uban, dan tidak merasa kecewa, tidak merasa putus asa, tidak jenuh, untuk terus minta kepada Allah SWT dzurriyyah thayyibah, anak yang saleh, anak yang baik. Apa kata beliau selanjutnya? Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqirah wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Rabb, sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah orang yang mandul. Maka anugerahkan kepadaku seorang putra, seorang anak yang mewarisi aku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, melanjutkan dakwah maksudnya. Dan jadikanlah ia seorang yang engkau ridhoi. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai seorang yang engkau ridhoi. Subhanallah. Lihat para nabi, dua nabi yang kita sebutkan ini, meminta kepada Allah SWT. Bukan sekedar minta anak, tapi juga anak yang memiliki sifat yang saleh. Ya. Memiliki sifat yang saleh. Dia sebutkan, ya, Rabbi habli minas salihin. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa dari dua Nabiullah, ya, alaihi wassalam. Bukan sekedar minta anak keturunan, bukan hanya sekedar minta anak, tapi dia sebutkan anak yang memiliki sifat-sifat orang saleh, anak yang diridhoi oleh Allah SWT. Karena itulah hakikat daripada kenikmatan memiliki anak. Dia akan menjadi penyejuk hati orang tua. Dia akan memberi keteduhan bagi orang tuanya, akan memberikan kebanggaan bagi orang tuanya. Ketika di dunia, nanti di akhir dia akan memberikan manfaat yang sekian banyak yang didapatkan oleh orang tua ketika memiliki anak yang saleh. Ya, oleh karena itu, ya, kita perhatikan, ya, para orang tua yang dirahmati Ta'ala, agar kita, sekalipun sekarang kita sudah memiliki anak, ya, namun tidak ada salahnya kalau kita juga berdoa kepada Allah SWT, meminta seperti yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Zakaria
Minta anak keturunan yang jelas, yaitu anak yang saleh. Ya. Karena ini adalah nikmat yang sempurna saat hidup di dunia. Berikutnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, lebih mengutamakan maslahat agama bagi anak-anaknya daripada maslahat duniawinya. Ya. Lebih mengutamakan maslahat agama bagi anaknya daripada maslahat duniawinya. Ya. Hal ini kita mengambil pelajaran, ya, dari surat Ibrahim ayat 37. Ya. Ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar di satu lembah yang tidak ada tetumbuhan, tidak ada air, tapi karena itulah perintah Allah SWT. Ya. Lihat bagaimana beratnya perasaan Nabiullah Ibrahim. Anak yang ditunggu-tunggu selama kurang lebih 60 tahun. Ya. Tapi begitu lahir, tak lama kemudian ada perintah agar mengasingkan Ismail dan Hajar di satu lembah yang tidak ada tetumbuhan, tidak ada air, tidak ada orang yang hidup di situ. Tidak ada fasilitas dunia yang lain. Tidak ada orang yang tertarik untuk hidup di situ. Akan tapi Ibrahim alaihissalam, karena dia mengetahui ini adalah perintah Allah SWT, ya, dan Allah yang akan menjaga anak ini, Allah yang akan menjaga keluarganya, ya, sangat jauh berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan akal sehat kebanyakan orang. Bisa jadi kalau terjadi pada zaman sekarang, ini pelanggaran HAM, orang yang tidak berperi kemanusiaan, orang yang begitu tega dan kejam kepada anak, ya, karena mengasingkan anaknya di satu tempat yang tidak ada tetumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada air, ya. Tapi karena itu adalah wahyu dari Allah SWT, Ibrahim melakukannya, ya. Ibrahim mengasingkan, mengajak anak dan istrinya, dan diletakkan satu lembah tersebut. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah ini dari sahabat Abdullah bin Abbas, di mana beliau berkata, "Summa jaa biha ummi Ismail Ibrahimu wa bi ibniha Ismailu alaihi assalam wa hiya turdi'uh." Kemudian Ibrahim datang bersama Hajar, Ummu Ismail, dan anaknya yaitu Ismail. Dan ketika itu Hajar sedang menyusui Ismail. Hatta
wada'aha inda dawhati fawqa zamzam fi a'lal masjid. Lalu Ibrahim menempatkan mereka berdua di atas satu tempat yang akan terjadinya sumur Zam-Zam. Ya, akan dibangunkan masjid. Ya. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahadun, dan tidak ada waktu itu di situ tidak ada satupun manusia. Walaisa biha ma'un fawada'ahuma hunaka, tidak ada juga air, dan Ibrahim meletakkan keduanya di sana. Summa qaffa Ibrahim muntariqan, lalu Ibrahim menempatkan keduanya di sana. Setelah itu Ibrahim berpaling, ya, langsung pulang. Hatta idza kana inda thaniyati haitsu la yarawnahu, sampai ketika beliau sampai di satu lembah yang tidak bisa lagi melihatnya. La yarawnahu, dia tidak lagi bisa melihat Ismail dan Hajar. Istaqbala biwajhil bait, dia menghadapkan wajahnya ke tempat tersebut. Summa da'a biha ulail kalimat, kemudian Ibrahim berdoa dengan kalimat-kalimat berikut. Wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Di antara doanya adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan di antara anak keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kulakukan ini agar mereka mendirikan salat. Ya. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini. Doa Nabiullah Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Lam, huruf lam dalam kata liyuqimus shalah, likai, agar. Makna zahir pada ayat tersebut ada keterkaitan dengan askantu. Ya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, aku tempatkan mereka di tempat rumahmu yang dihormati agar mereka mendirikan salat. Masya Allah. Al-Imam Al-Baidawi, beliau mengatakan, tidaklah aku tinggalkan mereka di satu lembah yang tandus dan sepi dari tanaman, sepi dari teman dan mata pencarian, kecuali agar mereka mendirikan salat di rumahmu yang dihormati. Diulanginya kata panggilan Rabbana untuk memberitahukan bahwa tujuan itulah yang dimaukan dari menempatkan mereka di tempat tersebut. Masyarul muslimin, para pendengar yang dimata Ta'ala,
Khalilur Rahman. Dalam ayat tersebut berbeda keadaannya dengan orang tua sekarang, yang tidak melihat dan mencari kecuali hanya maslahat duniawinya saja. Meskipun harus ditebus dengan menghancurkan agama dan akhirat anak. Berapa banyak orang tua yang memilih sekolah untuk anaknya karena fasilitas-fasilitas kenyamanan dalam belajar. AC, fasilitas komputer yang lebih lengkap, program unggulan bahasa Inggris, bahasa asing, ini seterusnya. Ya. Di sekolah Islam tidak ada AC-nya. Ya. Tidak ada bahasa Inggrisnya barangkali. Nggak ada komputernya. Fasilitas sederhana dan kurang. Ya. Dia sekolahkan di sekolah yang sekuler, sekolah milik non-muslim lagi. Ya. Ada sekolah Islam, ya, tapi penuh dengan keterbatasan. Ada sekolah sekuler, sekolah non-muslim, bahkan non-muslim, penuh dengan fasilitas yang nyaman. Kebanyakan orang tua memilihkan anaknya di sekolah sekuler, sekolah yang non-muslim. Akan sangat jauh berbeda dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dia lebih mengedepankan maslahat akhirat dan agama anak. Kenapa ditempatkan di satu lembah yang sepi dari manusia, tidak ada air? Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat ya Allah, agar mereka sering berdoa, bermunajat kepadamu, agar mereka terus menyebut namamu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, menengadahkan tangannya, mengadukan kesusahannya kepadamu. Sangat jauh berbeda dengan pola pendidikan orang tua yang menginginkan anaknya jadi anak saleh. Akan tapi dia menempuh, memilihkan sekolah hanya karena fasilitas, bukan karena agama. Sangat jauh berbeda. Ya. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, anak yang dibesarkan dalam tarbiyah dari kecil, yang terus mengadukan kekurangannya, keterbatasannya kepada Allah. Dia terus memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tentu anak yang sudah dipenuhi dengan keimanan dari sejak dini, sudah memiliki hubungan yang sangat kuat, hubungan emosional dengan Rabb-nya. Bagaimana anak-anak kecil dia bisa menangis berdoa kepada Allah? Lihat, kalau ke dalam kondisi seperti ini, serba terbatas fasilitas, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia. Kepada siapa mereka akan minta kalau bukan kepada Allah? Ya. Dan barangkali salah satu hikmah yang tersembunyi di balik
keterbatasan, kesederhanaan dalam pendidikan. Itu adalah membentuk karakter. Ya. Anak lebih tertempa jiwanya. Ya. Sudah ditempa mentalnya dari kecil dengan fasilitas yang penuh dengan kesederhanaan. Dia akan dituntut untuk survive, untuk bisa bertahan, untuk terus menyambung hubungannya kepada Allah, meminta semua yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi kepada Allah. Ada seorang ulama menyebutkan tentang salah satu rahasia kenapa Rasulullah SAW, kenapa Allah SWT menjadikan Rasulullah sebagai anak yatim piatu. Dia yatim sebelum lahir, piatu ketika sudah umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Ulama tersebut mengatakan agar Muhammad tidak terbiasa mengadukan kesusahannya kepada abinya, kepada uminya. Kebanyakan anak mengatakan abi, umi, ada masalah abi, umi. Tapi Muhammad SAW, Rabbi, Rabbi, bukan umi, tapi Rabbi, Rabbi, Rabbi. Dia panggil Rabbnya agar memiliki hubungan yang kuat dari kecil antara anak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Tuhannya. Ya. Lihatlah bagaimana keinginan Nabiullah Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah. Aku lakukan ini semua ya Allah agar mereka mau mendirikan salat, mau menyembahmu, meminta semua yang dihajatkan kepadamu. Lihat maslahat akhiratnya, maslahat agama anaknya. Apalagi sekarang, wahai para orang tua, anak-anak sudah diberikan fasilitas yang begitu lengkap dan mewah untuk mengakses internet. Semuanya serba mudah. Masya Allah. Mereka lalai dalam sholat. Ya. Lupa dengan sholat, lupa dengan ngajinya, lupa dengan belajarnya. Orang tua akhirnya pusing sendiri. Ya. Orang tua akhirnya bingung sendiri. Kok anakku makin gak tahu sholat, gak tahu waktu, main terus. Ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya, agar kita mengikuti bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik anak dari kecil, bukan dengan memanjakan fasilitas untuk anak, akan tapi membentuk karakter pada diri anak agar dia memiliki hubungan yang emosional yang kuat kepada Rabbnya. Tapi barangkali itu yang bisa kami sampaikan kesempatan kali ini. InsyaAllah dilanjutkan dalam bentuk tanya jawab. Waktu kami kembalikan kepada Abu Najwa. Tafadhal. Naam, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan umat al-Islam. Telah kita simak materi dengan pembahasan ataupun dengan tajuk meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam mendidik anak, dan tentunya kita sangat perlu meneladani orang-orang yang soleh. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Antum dapat bergabung di dua line telepon di 0778 467 106 dan 0778 468 106.
Adapun di pesan singkat kami buka di dua jalur, di SMS dan juga WhatsApp di nomor 0856 684 10106. Umat al-Islam, kita akan lanjutkan dengan season soal jawab setelah kita hadirkan beberapa komersial berikut ini. 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nah, kembali kita dalam kajian pagi dalam Muhadarah Sabahiyah bersama Al-Ustaz Yusuf Iskandar Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pendidikan anak. Kita akan buka di season tanya jawab melalui dua line telepon di 0778467106 dan 0778468106. Adapun untuk pesan singkat, SMS dan WhatsApp silakan di nomor 0856 684 10106 dengan mengetik KI spasi nama, alamat dan pertanyaan. Tapi kami akan mulai dengan pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Fadil ataupun Ummu Fadil di Batu Haji. Ustaz, anak kami kelas 1 SDIT. Apabila pulang dari sekolah, ia sering sewot kepada kami dan adik-adiknya. Sepertinya dia melakukan itu agar dia melampiaskan keamarahannya yang dipendam sewaktu di sekolah, yang mungkin karena keaktifannya lari ke sana kemari mengakibatkan para gurunya marah. Bagaimanakah nasihat yang baik yang harus kami berikan kepada anak kami? Naam. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ummu Fadil. Baik. Yang pertama mungkin perlu disyukuri karena ibu punya anak yang orang lain Allah belum memberikan anak. Ya, tentang sewotnya anak, ya, yang mungkin suka marah, ya, dan prediksi orang tua kemarahannya adalah karena keinginannya untuk aktif dibatasi oleh guru. Ini bisa dicairkan sebenarnya dengan cara sambutlah anak itu ketika pulang dengan wajah yang ceria. Dia pulang, kita sambut, ya, dengan si Fadil ini. Anak Umi yang ganteng sudah pulang, ya. Kita panggil seperti itu, kita dengan wajah dan mimik kita yang ceria, maka itu akan menghilangkan kepenatan dan juga kekecewaannya. Ya, ada beberapa faktor barangkali, bukan mungkin ada kemungkinan tadi gurunya yang membatasi gerak anak, ya, dalam mengajar. Tentunya ini hal yang wajar, ya. Kalau anak kita anak yang aktif, setiap guru menginginkan anak itu dia mau mendengar, duduk dengan rapi, mendengarkan apa yang diajarkan. Kalau tidak mau mendengar, dia akan banyak aktif, maka akan mengganggu murid-murid yang lain. Itu hal yang wajar. Jadi kalau sikap guru itu hal yang wajar kalau mengambil inisiatif untuk meredam keaktifan daripada anak. Ya. Ada faktor yang lain barangkali karena dia terlalu capek. Ya. Terlalu capek dari pagi sampai sore. Bagaimana nggak capek? Nah, ini yang perlu kita evaluasi juga. Jadi ada hal-hal yang ketika awal dia masuk sekolah begitu cerianya, ya, karena baru awal. Tapi begitu sudah berjalan sebulan 2 bulan sudah mulai terasa capeknya. Pulang jadi cemberut, pulang jadi marah. Lah ini
perlu kita kuatkan mentalnya, ya. Jangan tunjukkan rasa kesedihan kita kepada anak, ya. Kita mengasihi anak, aduh kasihan anak Umi capek ya, jangan begitu. Tapi ya anak Umi, ya, yang ganteng, ya, anak Umi yang pinter, ya capek belajar itu adalah ibadah. Dibilang gitu, harus kita kuatkan mentalnya agar dia semakin, Masya Allah, anak Umi banyak pahalanya hari ini, belajar sepanjang hari. Nah, dia semakin kuat mentalnya, semakin kuat gitu. Tapi kalau kita tunjukkan, ya, rasa sedih kita, ya, kita kasihan sama makin lemah dia, bukan makin kuat mentalnya. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua sambil membicarakan kembali dengan pihak sekolah barangkali untuk mengurangi jam belajar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, silakan kembali sahabat Hang di dua line telepon. Kami buka di 0778 467 106 dan 0778 468 106 untuk interaksi langsung. Taib, selanjutnya dari Ummu Abdurrahman di Batu Aji. Ustadz, bagaimana caranya agar anak-anak ketika berada di sekolah atau sedang bermain di luar selalu ingat pesan orang tuanya? Mohon nasihatnya, Ustadz. Iya, mestinya Ummu Abdurrahman menyebutkan pesan orang tuanya seperti apa, gitu ya. Jadi anak, bagaimana kalau anak begitu dia bermain waktu istirahat ingat pesan orang tua? Ya, pesan orang tuanya seperti apa yang perlu dijelaskan di sini? Iya. Yang barangkali, pesan orang tuanya agar dia kalau makan duduk, ya. Agar dia nanti kalau makan berbagi sama temennya, agar dia kalau hujan tidak main-main, ya, tidak main air hujan, tidak main di tempat yang becek, agar kalau main tidak di luar lingkungan sekolah, barangkali itu pesan-pesannya. Nah, tentunya hal ini ada di komunikasi sama guru, ya, komunikasi sama guru, ya, bahasanya pesan agar guru kelasnya barangkali, wali kelasnya atau guru atau pihak sekolah untuk mengingatkan pesan-pesan orang tua yang tadi. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita ketika memberikan pesan kepada anak itu diulang. Nah, ya, ingat ini musim hujan, nggak boleh main air hujan. Dengar nak? Dengar. Apa pesan Umi tadi? Gak boleh main hujan. Apalagi pesan lain tadi? Gak main. Sampai anak itu paham, ya. Bahasanya sekarang musim hujan tidak boleh main air hujan. Main di tempat yang becek, gak boleh. Ya. Sampai nanti ketika kita mengantarkan, ya, di rumah sudah dipesankan seperti itu, di sekolah, sampai di sekolah tanyakan lagi, nak, pesan Umi tadi apa? Nggak boleh main air hujan. Dia ingat. Tapi kalau sekali pesan itu, wallahi seringnya anak itu lupa. Jadi diulang lagi, kita pastikan. Maka itu yang insya Allah pesan itu akan diingat oleh anak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan kembali umat al-Islam di line telepon masih kami buka di 0778 467 106 dan 0778 468 106. Adapun untuk SMS dan WhatsApp di nomor 0856 684 10106. Tapi kita berpindah ke WhatsApp dari Ummu Ahmed di Singapura. Ustadz, anak-anak sekarang kelas 3 SD dan alhamdulillah anak ini begitu kuat kemauannya untuk sekolah di pesantren yang insya Allah dalam waktu 3 tahun ke depan akan lulus SD-nya. Saya minta nasihatnya Ustadz, bagaimana caranya agar anak ini tidak surut semangatnya untuk masuk ke pesantren dengan jeda waktu yang 3 tahun ini, Ustadz. Nah, iya. Alhamdulillah ini adalah satu modal awal yang sangat bagus.
nikmat yang sangat harus disyukuri oleh Ummu Ahmad. Karena Ahmad begitu kuatnya ingin belajar agama. Karena saat ini memang modal ataupun pendidikan agama adalah modal dasar bagi pendidikan anak. Ketika anak sudah memiliki keinginan yang kuat untuk belajar agama, tentu ini akan lebih mudah bagi anak untuk mencerna pelajaran-pelajaran yang akan dia terima nanti di pondok pesantren nanti. Bagaimana menjaga semangat dia? Karena masih 3 tahun lagi. Tentu ya, seringnya Ummu Ahmad memberikan reward kepada anak kalau dia mungkin hafal 1 hadis, hafal 1 surat pendek, apa kasih reward, hafal 1 juz dan seterusnya. Pemberian itu semakin meningkatkan semangat dia, menjaga semangatnya, memberikan pujian kepada anak, memuji anak ketika dia sholat awal waktu, ketika dia membantu menjaga adik, ketika dia berbuat baik, berilah pujian. Pujian-pujian ini kepada anak itu akan terus mendorong dan memotivasi anak untuk berbuat baik atau beramal baik berikutnya. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh Ummu Ahmad agar motivasinya untuk belajar agama terus meningkat. Dan juga setelkan mungkin video-video anak-anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa, ya, seperti ada acara Hafiz Indonesia Musa yang umur 5 tahun tapi sudah hafal 30 juz. Ada di YouTube juga Jihad, ya, Jihad Al-Maliki. Dia umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Dia bisa menyebutkan, bisa ditanya, ya, bacakan surat Al-Baqarah ayat sekian, bisa dia menyebutkan. Ini kemampuan-kemampuan yang luar biasa agar dia termotivasi, ya. Ada orang yang hebat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan yang luar biasa, yang dia akan berlomba dengan mereka, ya, dengan usianya yang mungkin sama ataupun kurang, ya, tapi dia akan termotivasi dengan video-video dengan mereka yang sudah mendahului dalam kebaikan. Insya Allah itu yang akan memotivasi dia dalam belajar agama ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan kembali kami buka di line telepon. Mohon maaf tadi tidak sempat kami angkat karena sedang dijawab pertanyaan. Silakan di 0778467106 untuk di line telepon 0778468106. Kami kembali mengundang antum. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Ini Pak Basil di pada Johor, Ustaz. Pak Basir di Johor, sila Bapak. Pertanyaan begini, saya dengar pada Ustaz kalau masuk perkuburan sandalnya disuruh buka atau copot. Iya. Tapi saya baca buku, katanya mayat mendengar bunyi sandalnya ahli keluarganya yang akan pulang daripada kubur. Pertanyaannya, apakah tak bentangan hadis ini Ustaz? Itu aja. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya, sebelumnya kami informasikan agar pertanyaan sesuai dengan tajuk ataupun judul yang kita sampaikan, yakni pendidikan anak, ya. Nah, Ustaz. Baik. Hadis itu tidak bertentangan satu dengan yang lain, ya. Bahasanya mayat itu mendengar, ya, suara-suara sandal orang yang menguburkannya, ya, itu ketika mereka keluar dari kuburan, ya, dia dengar suara-suara sandalnya, ya. Ketika datang dan pergi dia dengar, ya.
Namun ketika kita masuk ke dalam kuburan, salah satu bentuk penghormatan kita kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal pun kita suruh menghormati dengan melepas sandal dan tidak boleh menginjak ataupun menduduki kubur-kubur orang-orang muslim. Inilah bentuk penghormatan kita kepada saudari kita yang muslim yang sudah meninggal dunia. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika adab ziarah kubur, ya, salah satunya adalah dengan melepas sandal. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, untuk menjaga ketertiban kajian kita di setiap season kajian, kami mohon maaf untuk memfokuskan pertanyaan sesuai dengan pembahasan. Adapun untuk pertanyaan bebas kami buka di program ATKJ melalui SMS di hari Kamis hingga hari Senin hingga hari Kamis. Nah, selanjutnya kita berpindah kembali di pesan singkat dari Ummu Naufal ataupun kita angkat terlebih dahulu di line telepon. Kami harapkan pertanyaannya bersesuaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Ibu? Dari Ummu Nadia di Batam Center. Baik, mohon disesuaikan pertanyaannya Bu ya. Iya. Gini Ustaz, Ana mau nanya, gini anak saya udah kelas berapa sekarang, kelas 2 SMP, kelas 8 gitu ya. Kelas 2 SMP ya. Iya, ahwat. Nah itu kebetulan dia sekolahnya memang bukan khusus dunia, tapi juga ada ini dicampur dengan apa yang dari umum gitu kan. Iya. Cuma harapan saya tuh gini, dia alhamdulillah selama SD itu hafalannya lumayan banyak gitu. Iya. Terus begitu SMP ini kok hafalannya tambah nggak secepat yang Ana harapkan gitu Ustaz, karena dia kan full di sana sebenarnya ya. Turun atau ya? Melambat Ibu ya? Gimana? Melambat hafalannya lambat atau makin berkurang gitu? Bukan berkurang Ustaz, memang nambah gitu. Nambah, dari 6 tapi juz menjadi 10 juz sekarang alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Cuma dengan waktu sekian ya, kalau dulu mungkin masih SD masih ada di rumah dan di sekolah gitu ya, nggak full day di sana gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah full 24 jam gitu Ustaz. Nah, sementara mungkin di sekolah pun sementara yang peringkat prestasi itu kayaknya juga hanya secara keseluruhan gitu, dari umum maupun dunianya mungkin dicampur gitu. Sementara kalau dulu mungkin dia ada peringkat yang pasti terbanyak ada, jadi mungkin memotivasi dia gitu Ustaz. Iya gitu. Jadi ya gimana gitu loh, untuk apa kita memotivasi anak sementara kita jauh, biar dia hafalannya semakin meningkat gitu loh Ustaz. Karena mungkin dia juga di sana mungkin banyak kan tugas yang ini, tugas ini. Bisa dipahami Bu. Iya. Itu aja Ustaz, mohon nasihatnya gitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Ummu Nadia yang dirahmati Allah Ta'ala, ini satu karunia Allah yang Allah berikan kepada ibu, anak yang sudah memiliki hafalan yang udah beberapa juz ya, sampai 8 juz. Ini hal yang sangat membanggakan bagi orang tua tentunya ya. Harapan orang tua inginnya anak itu cepat menghafal sebagaimana dulu waktu SD. Tapi begitu SMP kok lambat gitu. Perlu ibu pahami bahwa untuk menghafal Al-Quran itu bukan menambah baru terus. Ya. Bukan menambah terus setiap hari baru terus, enggak. Tapi dia harus punya tanggung jawab menjaga hafalan yang sudah dihafal. Semakin banyak hafalannya, semakin banyak yang harus dihafal, harus jaga. Semakin banyak harus dia murojaah, mengulang kembali. Maka itu kenapa dia agak melambat. Itu yang perlu ibu pahami, karena di situ faktornya. Karena kalau kemarin masih 1 juz, mengulang 1 juz itu sebentar. Tapi kalau sudah mengulang 3 juz, bagaimana?
tentu waktunya juga akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Belum lagi memang tugas-tugas yang lain, ya. Kecuali kalau memang anak ini dia fokus di tahfiz saja, dia nggak belajar yang lain. Ada yang ma'had yang khusus tahfiz, ya, tidak belajar yang lain, ya, kecuali di akhir tahun, ya, tahun ketiganya baru belajar untuk persiapan ujian paket, ya. Ada seperti itu modelnya. Kalau seperti itu maka akan cepat, ya, lebih cepat daripada yang dilakukan oleh anak ibu yang juga belajar pelajaran-pelajaran yang lain, yang diniyah dan juga umum. Ini berat, ya. Untuk belajar saja itu begitu berat, mereka punya beban, ya. Belum lagi ditambah harus menjaga hafalan, harus hafalan baru. Ini bebannya berat sekali. Oleh karena itu ibu harus pahami masalah ini. Jadi itu hal yang lumrah, yang biasa, ya. Tapi kan kalau ibu mau memberikan motivasi lagi kepada anak, tinggal membuat target. Kalau adik, ya, kamu misalnya nanti selesai, kalau sudah 10 juz, ibu ajak umroh misalnya, ya. Pokoknya setiap atau 20 juz. Kalau 20 juz, 15 juz, ibu ajak umroh. Kalau 30 juz, ada hadiah ini dan seterusnya. Contoh-contoh seperti itu memacu anak. Sekalipun di sekolah mungkin dia tidak ada, nggak ada pacuan, tapi ada yang ingin dia raih, ya. Satu kebanggaan buat dia kalau dia umroh misalnya bersama ibunya, bersama bapaknya, ya. Atau hadiah yang lain yang sangat disukai oleh anak. Apa yang diinginkan oleh anak? Oh, dia ingin kunjungan ke rumah neneknya dan seterusnya. Itu bisa saja jadi motivasi buat dia untuk terus meningkatkan kemampuan hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami akan buka satu pertanyaan kembali dari Ummu Naufal di Batam Center. Ustadz, saya mau tanya bagaimanakah sebaiknya sikap seorang ibu dalam menghadapi anak-anaknya yang malas belajar, ogah-ogahan dalam melaksanakan sholat, dan cenderung tidak mau membantu orang tuanya, malah mengandalkan urusan hanya kepada ibu, sementara ibu juga memiliki sang bayi lainnya. Untuk informasi, anak ini berumur 10 tahun, Ustadz. Dan kami gabungkan dengan pertanyaan dari Singapura, bagaimana kita menanggapi anak yang cenderung degil, bandel istilahnya, Ustaz. Baik. Iya. Anak yang kurang mandiri sangat tergantung sama orang tua, malas belajar, ya. Ini tentu perlu kita perhatikan. Apa penyebabnya? Barangkali adalah kesalahan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Saya ingin contohkan bagaimana dengan kita dulu. Ya, saya, zaman kita yang sekarang sudah umur 40-an tahun. Bagaimana orang tua kita dulu? Kita dulu waktu SD kelas 2, kelas 1 sudah disuruh, diajari untuk mencuci pakaian sendiri, mencuci sepatu sendiri, minimalnya hari Minggu. Hari Minggu, hari libur, maka semuanya suruh mencuci sepatunya sendiri, bajunya sendiri. Minimalnya hari Minggu. Walaupun hari-hari yang lain orang tua, tapi hari Minggu anak yang mencuci. Ini orang tua. Orang tua saya dulu seperti itu, ya, karena hari-hari biasa begitu sekolah terus disuruh gembala kambing, gembala bebek dan seterusnya. Itu anak zaman dulu. Kalau sekarang lihat orang tua, ya, orang tua itu kurang mendidik kemandirian pada anak. Kasihan anak, bangunkan jam 5:30 saja,
ya, atau subuh aja, bangunkan subuh aja, kasihan. Aduh, kasihan anak. Ya. Ini orang tua kita dulu nggak ada kasihan. Udah subuh bangunkan. Ya. Bangunkan subuh, anak begitu subuh bangunkan. Nggak kasihan sama anak. Ya, orang tua kita terlalu banyak pertimbangannya. Ya. Subuh udah waktunya bangun. Ya. Nanti bangun apa yang dilakukan? Dulu keluarkan sapinya dari kandang, kambingnya dari kandang, dan seterusnya. Begitu subuh langsung. Sekarang ini bisa juga subuh kita bangunkan. Apa yang dilakukan setelah subuh? Ya, mungkin bisa dengan ngaji, ya, suruh ngaji dulu, atau disimak dulu hafalannya sampai mungkin jam-jam 6 atau jam setengah 6, ya. Baru kemudian anak ada beban, ya, ada tanggung jawab. Nah, kamu bagian bersihkan ini tempat tidur, ya. Kamu punya bagian tugas untuk cuci piring. Kamu punya bagian tugas mencuci menyapu teras dan seterusnya, ya. Setiap pagi, setiap sore, ini teras adalah bagianmu. Dulu orang tua kita seperti itu, dibagi kita. Ya, orang tua kita dulu seperti itu. Ini orang tua sekarang enggak, semuanya dikerjakan sendiri. Kasihan sama anak. Sampai sudah kelas 4 pun disuapi. Makan itu harus disuapi. Kasihan anak enggak mau makan sekarang. Akhirnya harus nyuapin terus. Karena dari awal anak sudah terbiasa disuapi, dia nggak pernah mau makan kalau nggak disuapi. Karena dari awal sudah disuapi terus. Anak kapan dia mandiri? Karena kesalahan kita juga sebagai orang tua. Akhirnya setelah dia punya adik 1 masih belum terasakan, punya adik 2 kerepotan. Ya, kerepotan dari kesalahan dari awal. Maka dari situ kita mulai bikinlah tugas-tugas buat anak, ya. Ajak anak, ayo anak ibu, anak umi yang baik, anak umi udah gede sekarang, udah pinter, yuk belajar nyapu, belajar nyuci, ya, belajar nyuci piring. Setelah itu dia udah mulai kasih, mantap, anak umi ternyata hebat, pinter. Setelah itu dikasih tugas, ya. Nah, dia akan dapatkan uang jajan kalau dia melakukan tugasnya 1, 2, 3. Kalau dia nggak melakukan tugasnya, maka dikurang uang jajannya dan seterusnya. Itu bisa menjadi satu bentuk, ya. Awalnya mungkin memang harus dipaksa, ya. Awalnya agak sedikit dipaksa, ya. Namun kemudian insya Allah anak akan awalnya terpaksa, tapi terpaksa akhirnya dia bisa. Setelah bisa dia jadi biasa, ya. Sudah terbiasa jadi karakter, ya. Jadi karakter, sudah terbiasa bangun subuh dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab.